Halo, selamat malam Sobat Eledu. Ketemu lagi dengan saya David Saragi di sini. Kita ngobrol-ngobrol pada kesempatan yang indah ini dengan rekan saya, yes, Pak Lukas, yes. Beliau adalah seorang prinsipal, seorang trainer juga, dan pada kesempatan malam hari ini kita akan banyak nanti dapat hal-hal yang luar biasa nih dari beliau ya. Oke, kita kita akan ngobrol-ngobrol tentang anak ya. Karakter anak Indonesia ya after pandemi ya kan. Oke, yes. Malam, Pak. Malam. Halo. Sehat ya? Hai. Jelas Apa jelas jelas. kabar? Puji Tuhan. Gimana? Sehat? Sehat dong, atur dulu. Waduh, iya saya seneng nih. Kita udah lama gak ketemu ya, Pak. Berapa bulan udah ya? Udah lumayan. Udah lumayan banget. Ya, seneng lah ngelihatnya lagi nih. Thank you loh sebelumnya untuk kesempatannya nih. Sama-sama. Malam-malam Thank you. mau ngobrol-ngobrol di channelnya Eledu ya. Ya, Dan ya. pada kesempatan yang indah ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang ya balik lagi tentang anak nih, Pak. Karakter Oke. anak ya kan Indonesia yang saat ini kan sudah ya sekarang sudah semakin baik ya keadaan dari pandemi jadi endemi gitu ya. Nah, eh, Bapak sebagai seorang prinsipal gitu kan ya melihat langsung nih ya mereka waktu mereka di belajar secara online gitu ya. Tapi juga saat ini kan udah balik lagi ke offline nah gitu. Namun sebelumnya nggak kenal maka tak sayang, mari Pak, boleh perkenalkan diri dulu. Siapa nih Bapak Lukas ini? Oke. Thank you, Pak, untuk waktunya. Thank you for inviting me. Nama saya Lukas. Ya, ya pengalamannya di dunia pendidikan hampir 18 tahun ya. Mulai dari guru, wakil, prinsipal, sekarang juga menjadi bagian dari Head of Education dan juga Marketing. Kenapa semua saya gelutin? Karena bagi saya dunia pendidikan ya jangan tanggung-tanggung ya. Kita harus tahu Hmm. semuanya juga. Dan selain itu juga, saya juga menjadi trainer, motivator, untuk khususnya dalam bidang parenting, komunikasi. Dan bagi saya melihat perlu di tengah kesadaran orang tua sekarang yang kalau kita lihat mereka sudah mulai ada kesadaran untuk belajar bagaimana mendidik anak, tapi mungkin ada beberapa yang masih belum tahu. Dan saya berpikir lewat pengalaman, lewat semua sisi yang sudah saya geluti, bisa saya sharingkan kepada orang tua atau siapapun yang mungkin juga sama-sama belajar. Saya kira itu, Mantap, pada mantap, mantap. Ini paket lengkap nih ya malam hari ini. Jadi Sobat Eledu yang menyaksikan langsung maupun nanti yang lihat di rekaman juga jangan sampai kelewat. Ini benar-benar paket lengkap nih ya. Kita akan ngomong dari hulu ke hilir. Oke. oh iya, Tapi sebelumnya saya pengen, memang backgroundnya waktu kuliah memang itu ya Pak ya, ambil dunia pendidikan ya, atau gimana? sebenarnya sih enggak, tapi somehow bisa dibilang passion atau calling yang sudah ditaruh Tuhan. Saya percaya sih dari kelas 5 SD, dari kelas 5 SD ketika ditanya cita-citanya apa, yang lain mungkin dokter, tentara. Hmm. Kenapa tentara? Karena di saya besarnya di Ambon ya. Orang Ambon itu Hmm. rata-rata orang timur sih. Banyak juga yang menjadi tentara. Nah, entah kenapa saya jawabnya mengajar. Oke. Guru, bilangnya guru, tapi ditanya guru, kamu jadi guru gitu. Mungkin juga, tapi intinya saya mengajar. Setelah itu menggeluti dunia perkuliahan, saya ambil uh, kebetulan waktu itu bahasa Inggris, ya, karena saya juga senang bahasa Inggris. Dan in the end juga selama bekerja saya pikir mengajar itu yang paling saya harus kuatkan, selain memang pedagogi kelas segala sesuatunya adalah kemampuan
Oke, mantap, mantap, mantap. Yes, ini kalau saya bukan karena calling, kalau saya karena dikutuk. Karena dulu bandel di sekolah jadi dikutuk sama guru gitu kan. Ntar jadi guru gitu. Just joking, just joking. Oke, Pak, boleh cerita dong Pak, waktu awal-awal ya, ini kita masuk ke topik ya, waktu awal-awal pandemi ini kan kita nggak, ya satu dunia ini kan nggak ada yang prediksi lah ya, Tuh, walaupun cerita di baliknya tuh macam-macam, tapi ya satu dunia ini merasakan lah ya, dampak yang luar biasa negatif lah. Nah, coba cerita dong Pak, waktu awal-awal gitu ya, kan Bapak di dunia pendidikan di sekolah kan, waktu itu gimana tuh Pak? Dampaknya atau gimana reaksinya atau gimana buat si anak lalu buat si orang tua dan buat si guru-gurunya waktu di awal-awal boleh cerita dulu dong. 2 tahun saja, itu udah 2 tahun bisa. Kalau awal ya siapa juga yang bisa bisa prediksi. Jadi segala sesuatunya buru-buru, terkesan buru-buru persiapannya, orang tua juga mungkin. Pak David, Ya, oke, kedengaran suara saya? agak tersendat-sendat mungkin itu mic-mu Oke, kali. saya ulang. Oke, saya ulang Oke ya. oke. Ya silakan. Ya. Yang pasti semua ya, semua pasti bingung, baik Mm-mm. dari sekolah sekalipun, karena tiba-tiba Mm. harus membuat jadwal yang baru, mengatur dan tidak gampang ya. Kalau Bapak Ibu guru Ya. yang ya mungkin bergelut dalam membuat timetable, jadwal apapun tidak gampang. Terus mengatur jam-jam pelajaran di mana ada yang tidak semua bisa online dan ada yang harus diprioritaskan. Anak-anak pun mau nggak mau harus terbiasa dan harus mulai dengan laptop, dengan sesuatu yang online, belajar lagi Mm. teknologi. Mungkin anak-anak bisa lah ya, karena mereka udah terbiasa dengan teknologi sendiri juga. Nah, guru-guru ini yang akhirnya di-push untuk melatih diri, familiar dengan teknologi. Sisi positifnya di situ, jadi mereka lebih kreatif Mm. lagi dalam memberikan pelajaran ya. Ya. Metodenya bisa kena semua dari sisi audio, visual, kinestetik, dari cara belajar anak. Orang Ya. tuanya sendiri pun akhirnya harus bukan hanya mungkin biasanya kan kerja dan mengawasi sebagai supervisor, tapi di sini juga terlibat menjadi tanda kutip ya asisten guru juga, karena mereka harus Ya. Ya. membimbing, mengingatkan khususnya untuk yang masih kecil lah, playgroup, TK lah. Makanya kemarin waktu sempat ada PTM lagi, yang paling semangat Mm. sebenarnya orang tua PG dan TK ya, karena akhirnya bisa Oh. masuk lagi gitu. Iya iya Untuk iya. anak besar sih tidak terlalu berdampak, tapi dalam 2 tahun itu, dan saya juga yakin pemerintah juga saat itu mau nggak mau trial and error, Mm. karena kan tidak semua disuruh online, tapi tiap tiap sekolah punya kebijakan sendiri, tiap sekolah punya keunikan dinamika sendiri, dan Ya. ya yang semua harus pakai ada laptop. Kita tahu ada Mm. beberapa sekolah daerah yang tidak, ya mungkin secara sosial ekonomi juga tidak bisa seperti itu, dan akhirnya ya Mm. ya pemerintah sendiri pun ya lingkungan juga ya pada tahunan awal lah ya, tahunan awal, dan Ya. sampai sekarang ya sama seperti kita naik sepeda lah ya, Mm. pertama tidak bisa, lama-lama ya biasa aja gitu. Sekarang Ya. ya Ya. Ya. semoga sih bulan Juni mereka sudah tidak akan ketemu virus-virus yang aneh-aneh lagi, dan mereka karena terbukti ya pembelajaran Ya. pendidikan secara online tidak bisa menggantikan pendidikan secara holistik, ketemu dengan guru, Yes. sharing karakter, ketemu Mm. PTM itu bukan hanya tatap muka, tatap mata, semuanya, Mm. dan kita bisa bersosialisasi, itu nggak ada yang bisa ganti. Bahkan online sendiri pun akhirnya menjadi satu
beberapa anak yang prestasinya ketika online menurun, ketika masuk lagi mereka malah naik lagi. Hmm. Oke, oke. Yes. Nah, itu di saat-saat awal ya. Lalu dalam perjalanan waktu ya kan, ini kan udah semakin Ya, semakin baik nih ya Pak. Akan jadi apa namanya balik lagi kepada offline ya, onsite ya. Melihat nggak Pak, ada apa? Mungkin mereka sudah nyaman gitu kan ya dengan situasi kondisi online gitu kan ya, karena ya nggak dipungkiri kan kadang bukan kadang seringkali tutup kamera ya kan, terus lagi ya, pegang pegang HP segala macam gitu ya. Itu ya mau dibilangin sama orang tuanya juga punya kesibukan ya. Ada nggak Pak yang maksudnya yang sudah nyaman dengan begitu ya, dengan online, terus sekarang harus ke offline ya kan? Terus gimana tuh supaya mereka bisa cepat beradaptasi lagi, balik lagi ke dalam situasi yang sebelumnya ya, sebelum sebelum pandemi. Gimana? sebenarnya sih jika sudah nanti diharuskan pemerintah lah ya, Mm-mm. mau nggak mau ya semua, kebanyakan sih anak-anak yang kadang-kadang yang sudah terbiasa dengan online mungkin awal aja 3 bulan awal ketika nanti Mm. bulan Agustus September Mm. adaptasi lagi mereka biasanya. Tapi ketika nanti mereka udah ketemu teman lagi, saya rasa sih akan cepat dan tidak terlalu salah ya. Karena yang sekali Mm. lagi dengan bertemu dinamikanya lebih ada, sosialisasinya lebih ada, mereka pun nanti akan balik lagi untuk semangat lagi sih belajar. Ya tentu akan ada naik turunnya dengan itu tugas guru dan Ya. tugas siapapun mentor yang akan bisa membimbing mereka. Saya kira, mungkin awal tiga bulan sampai 6 bulan awal Mm. untuk adaptasinya. Oke, oke, oke. Yes. Nah, tadi di awal juga Pak Lukas ini kan juga trainer ya kan, dan Ya, memang di bidang spesial untuk parenting gitu ya. Nah, Pak, ini waktu balik lagi ya, di saat pandemi kan banyak, bukannya banyak, tapi harus mau nggak mau orang tua jadi guru juga di rumah ya kan, dan baru merasakan lah, merasakan bagaimana guru itu begitu rupa ya pekerjaannya ya kan, begitu berat ya kan. Wah, ini ngatur anak satu aja begitu rupa, apalagi satu guru ya kan, dengan 30 anak misalkan atau 35 anak gitu. Nah, kalau Bapak melihat dari sisi parenting gitu ya Pak, bisa nggak Pak diceritain gitu loh, bahwa kita kan melihat juga ya di media-media tuh kan mungkin ya yang terlalu didengar adalah faktor-faktor yang negatif gitu ya. Eh, Anaknya sampai dimarah-marahin gitu kan ya, sampai dibentak-bentak, nangis gitu segala macam gitu ya. Tapi bisa nggak dari sisi seorang trainer gitu ya, bagaimana mempersiapkan gitu, mempersiapkan si parent ini ya, walaupun sekarang sudah mau masuk endemi nih, tapi eh, melakukan perubahan gitu ya, harus change lagi nih. Nah, ya. boleh nggak Pak kasih saran masukan, silakan. By the way, sebelumnya saya mau appreciate ya orang tua, semua orang tua deh Hmm. yang selama pandemi, saya tahu tidak akan Hmm. gampang. Orang tuanya yang marah pun mungkin juga dia tidak bermaksud seperti itu, ya. Hmm. Tapi ya, ya kita kan parenting bukan sempurna lah ya. Ini trial and Betul. error, tidak ada satu guideline yang pasti untuk tiap Hmm. anak ini begini. Ada sih memang aturan-aturan secara umum, tapi tiap anak punya keunikan sendiri. Ya, saya appreciate juga untuk semua orang tua yang betul-betul pada akhirnya take effort untuk lebih lagi membangun hubungan dengan Hmm. anaknya. Kuncinya sih sebenarnya membangun hubungan ya dengan anak. Terlepas dari mau keadaan online Ya. ataupun offline lah ya. Ketika Yes. hubungan baik, aturan,
hal-hal yang kita bisa diskusiin, situasi yang misalnya berubah, akhirnya lebih Ya. gampang. Contoh ya, saya ambil contoh ketika anak saya, sebelum pandemi pun saya udah melatih mereka untuk betul-betul mandiri. Ya, betul-betul mandiri dalam artian mereka sudah terbiasa untuk membuat timetable sendiri. Sekarang yang di kelas 5 SD yang kecil sekarang kelas 3. Jadi sudah terbiasa untuk membuat timetable, apa yang harus disiapkan, apa yang harus disiapkan sebelum sekolah, kalau mau belajar, kalau ada ulangan seperti apa, terus kalau kamu ada pendapat juga seperti apa. Jadi saya sudah siapkan ketika pandemi kemarin, adjusting-nya tidak terlalu susah karena mereka sudah terbiasa seperti itu. Nah, untuk para orang tua, di tengah karakter anak sekarang lah ya, yang betul-betul kalau saya bilang mereka sudah sangat ter-equip dengan semua banyak informasi. Mereka sudah sangat gampang mencari banyak informasi, tentu mereka menjadi makin lebih kritis, berpendapat. Nah, tapi ini kesempatan kita untuk bisa membangun hubungan. Kalau mungkin keadaan dulu ketika orang tua kita mendidik, kita harus betul-betul dengar dan bisa menyanggah ya. Saya tidak mengecilkan, sekali lagi saya tidak mengecilkan pendidikan zaman dahulu dengan sekarang. Terkadang ada yang seperti itu. Di saya semua generasi mempunyai sisi positifnya yang harus dibawa. Generasi dulu yang sangat tough, sangat disiplin, sangat mandiri. Generasi yang kita bilang milenial, generasi yang sangat bisa adaptif. Apalagi generasi sekarang, generasi Z, yang betul-betul bisa praktis, banyak ide. Nah, itu bagi saya kita harus bisa gabung. Hal yang pertama, belajar untuk bisa memahami dunia mereka. Ya. Terkadang ketika kita mungkin dengar sesuatu yang negatif, game ini kok mengajarkan kekerasan, misalnya Dota lah, apalah, CS atau apa. Saya kayaknya cuma tahu ya 2 game itu ya, karena dulu main CS. Kita tidak bisa langsung, kau main apa sih? Kok yang jelek itu kekerasan, matiin aja, mulai sekarang jangan main. Otak mereka kan berpikir, mami, papi, tahu nggak itu game apa? Kok langsung main larang? Biasanya seperti itu. Pahami dunia mereka. Ada beberapa ibu juga yang punya anak cowok, akhirnya juga mau memahami kalau anak cowoknya misalnya senang bola, kadang-kadang mereka juga stay up late, nemenin anaknya nonton bola bersama, begadang, walaupun dia sendiri nggak suka, ya, tapi sesekali dia nemenin. Nah, terus libatkan mereka dalam diskusi. Dalam artian, hal yang pertama harus diajarkan atau dilatih dari diri kita adalah mendengarkan. Tentu aturan main yang sering Bapak Ibu atau siapapun dengar lah ya. Handphone ditaruh dulu. Ya, handphone ditaruh, dan lihat. Ya, anak saya paling sering datang ke saya, Nur, jadi ini gambarnya bagus ya. Taruh handphone, apapun saya kadang cas handphone itu jauh-jauh, ya, supaya saya ketika pulang saya jauh, saya bisa duduk dengan mereka, kita bisa diskusi segala sesuatunya. Jadi saya listen dengan mata, dengan raut wajah saya, dengan gesture, komunikasi nonverbal saya betul-betul fokus kepada dia, dan sering kali juga saya minta pendapat dia. Ya, kadang-kadang saya sengaja juga, ya, saya sengaja misalnya ada masalah, jadi ada masalah di kantor, menurut kamu gimana? Terlepas dari apapun ide yang bagi kita absurd, agak aneh, bagi saya sih tidak terlalu peduli ya. Yang penting kita bangun komunikasi yang dua arah, mereka juga merasa dihargai, didengarkan. Nah, terkadang juga bisa dilatih ketika misalnya mereka ada waktu, ya, misalnya ada waktu untuk main. Mereka misalnya ada waktu untuk main game. Udah ada jadwalnya, kita udah buat misalnya setiap hari Sabtu 1 jam 1,5 jam. Terkadang mereka juga bisa datang ke saya diskusi, kira-kira bisa nggak kalau ini setiap hari libur kita bisa main 1 jam atau apa. Nah, ya kenapa kamu seperti itu? Kayaknya mereka bisa diskusi,
saya libatkan mereka di situ, akhirnya mereka merasa juga bisa bisa dihargai lah ya, dihargai. Dan juga libatkan mereka untuk acara-acara, misalnya acara-acara keluarga, khususnya untuk anak-anak juga besar lah ya. Sering kali saya minta ke orang tua, untuk anak-anak yang sudah remaja lah ya, libatkan mereka untuk misalnya acara keluarga ke luar kota. Biarkan mereka yang menjadi PIC. PIC misalnya dalam 3 hari. Hari pertama, kamu bikin timetable deh. Kamu bikin timetable-nya, rundown-nya hari itu kita mau ngapain. Ya. Kalau nggak mau terlalu rugi ya, nggak mau terlalu rugi, pergi aja yang dekat-dekat dulu. Ya. Budgetnya segini, kamu pikirin seberapa nanti. Tidak perlu disanggah, tidak perlu langsung dievaluasi berkali-kali ketika sedang harinya berjalan, mungkin pada saat malam, kecuali pasal atau apalah ya. Nah, itu bisa melatih mereka. Nah, kedepannya juga nanti mereka lebih bisa mandiri. Ya. Ini mencegah nanti mental mereka pun juga tidak terlalu lemah ya. Ada tendensi dari orang tua yang mungkin yang saya bilang sudah punya kesadaran kalau harus belajar parenting, kalau anak ini tanda kutip penting, akhirnya terkadang ada yang kebablasan. Jadi terlalu menspesialkan tanda kutip anak, ya, akhirnya anak tidak perlu melakukan segala sesuatu, ya. Orang tua yang menjamin segala sesuatu, orang tua juga yang ada yang menjadi, ada istilahnya lone maker parenting. Akhirnya orang tua yang membabat semua hal-hal yang menghalangi kesuksesan anak. Dan akhirnya mereka sendiri tidak punya jati diri. Tidak punya kepercayaan diri. Karena kan kepercayaan diri bisa didapat ketika kita melakukan sesuatu. Trial and error-nya itu. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan, atau siapapun nanti yang menonton nanti ke depannya kalau kalian menjadi parent. Ajarkan mereka untuk mandiri dalam tugas-tugas. Saya juga melatih anak-anak untuk mempunyai tugas rutin, pekerjaan rumah. Nah, ini yang mungkin dulu kita juga lakuin ketika kita generasi saya ketika di sekolah kita punya piket, di rumah pun kita juga ada tugas rumah yang harus kita lakukan. Betul. Nah, seharusnya juga itu tetap dilatih. Ya. Saya juga contohkan, saya juga mengurus pekerjaan rumah juga, bantu mereka untuk piring segala sesuatunya, cuci baju, tapi mereka juga punya bagian dalam membersihkan rumah, nyapu, pel. Ini akan melatih mereka ketika ke depannya mereka bekerja, karena hampir mungkin 70-80% Pak David, sinyalnya. Yes, kedengeran. Sorry. Yes. Oke. Itu nyambung ya? Nyambung. Oke. Ya. Sampai tadi yang soal rutin. Ya, tugas-tugas ini akan melatih mereka, mempersiapkan diri mereka ketika bekerja atau berusaha, karena hampir sebagian rutinitas atau 70% sampai 80% dari ke dalam kehidupan kita adalah rutinitas yang mereka harus latih. Betul. Dan di tengah tugas-tugas ini pun mereka juga mengelola perasaan. Kan ada perasaan tidak suka, disiplin untuk mengerjakan tugas rutin, itu kan mereka bosan. Ya, mereka akan juga komplain. Bagi saya, no problem. Mereka harus belajar untuk mengelola hal itu. Dan ketika mereka bisa mengelola, ataupun mereka ketika komplain dan merasa juga capek atau gimana, dan mereka ingin menyampaikan ide untuk sesuatu, silahkan. Tetapi tugas ini pun tetap harus dikerjakan. Tapi in the end, walaupun nanti hasilnya tidak terlalu sempurna ya, nyapu pun kadang yang mereka sapu ya yang mereka lihat aja, tidak tidak mengangkat atau apapun, ngelap debu yang terlihat aja. No problem. Yang saya ingin bangun adalah habitnya mereka untuk bekerja, berusaha.
Yes, latih yes. kemampuan itu, dan yang terpenting juga atur waktu screen time-nya mereka. Penting Hmm. belajar teknologi, penting mengenai sosial media, mengenal, tapi atur screen time mereka, dalam artian atur penggunaan HP, supaya mereka juga mempunyai, ini salah satu yang bilang lah ya, mungkin Hmm. pelan-pelan bisa tidak terlalu terlatih, adalah social skill mereka. Kemampuan Oke. mereka untuk meminta sesuatu secara komunikasi langsung, tatap muka meminta, Hmm. nego, Hmm. kompromi, Hmm. Hmm. itu dilatih dari rumah sebelum mereka masuk ke dunia usaha, meminta maaf atau Hmm. memperbaiki sesuatu. Nah, Iya, iya. itu harus dilatih otomatis. HP itu harus diatur penggunaan. Ketika Hmm. saya makan dengan anak-anak, ataupun waktu saya jadi guru, saya masih ingat sih, ketika kita misalnya ada acara makan di luar, saya ada aturan ya, kita tidak akan menggunakan HP, walaupun waktu itu mereka juga sudah diizinkan untuk membawa HP. Taruh HP, Hmm. mungkin bisa dipakai buat foto makanannya aja. Ketika setelah itu ya udah, kita ngobrol. Ya dalam Hmm. ngobrol itu kan jadinya banyak hal ya, beda pendapat. Iya, Kadang-kadang kita bisa mungkin debat. In the end kalau mungkin ada marah-marahan perang dingin, well it's part of life. Ya, it's part iya, of iya, life iya. yang kita harus latih ya. Dan Hmm. in the end ketika nanti mereka membangun hubungan, mereka sudah terlatih. Setidaknya Hmm. dari rumah kita udah latih. Mereka bisa membangun hubungan untuk menjadi seorang sahabat, ataupun nanti in the end mereka uh, dalam dunia pernikahan lah ya. Iya, Jadi iya. tidak akan segampang itu, misalnya yang mengatakan kata cerai. Hmm. Ya, mereka karena social skill mereka terlatih, ketika ada friksi atau beda pendapat, mereka bisa menyelesaikan itu. Ya. Dan satu hal lagi, ini agak panjang ya. Yes. Maaf. Nggak apa-apa. Satu hal lagi, Ini the best ini. latih Silakan. mereka untuk believe slowly. Dalam artian gini, ketika Hmm. mendapatkan terpaan informasi dari sosial media apapun lah ya, itu kan mereka dibombardir lah ya. Contoh sukses muda, itu kan sering dimunculin. Iya. Sukses muda terus menerus, sekolah itu tidak penting terus menerus. Hmm. 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 Pola sebenarnya mereka juga tidak terkadang kita juga tidak melihat kalau berapa banyak juga yang mencoba untuk berusaha di muda, saat muda, banyak Hmm. juga yang gagal, ya. Banyak juga kesuksesan yang kalau ya, kalau kita tahu ya, orang-orang yang terkaya itu ya justru ketika mereka sudah betul-betul umur matang ya. Hmm. Sekolah tidak penting, tidak terlalu penting, memang tidak menjamin, tapi bukan berarti sekolah juga tidak bisa menjamin kesuksesan. Banyak juga kejadian yang tidak diceritakan ketika orang mendapatkan kesempatan bersekolah dan tidak memanfaatkan, akhirnya malah Hmm. juga in the end mereka juga menyesal gitu. Banyak juga dari Hmm. teman-teman saya juga coba tes sekolah lebih benar, setidaknya Hmm. kehidupan kita tidak bicara mengenai kaya raya atau apapun, setidaknya kehidupan saya lebih baik. Nah, ini harus kita ajarin ke anak-anak, believe slowly. Tidak semua yang kamu lihat, karena yang muncul di IG, yang muncul di YouTube atau apapun, itu yang dimunculkan adalah sesuatu yang baik, yang menarik. Karena in the Iya. end kan kita mau menarik. Ya. Mereka juga Hmm. bertujuan untuk menarik. Nah, ajari mereka untuk bisa kemungkinan-kemungkinan. Ya. Mungkin dia Hmm. begini, ya belum tentu loh. Ya, coba cek dulu beritanya, ini benar apa enggak gitu. Jangan langsung Hmm. percaya, karena kalau ketika kita langsung percaya, mereka in the end dengan kemampuan mungkin komunikasi yang sekarang tidak terlalu baik, dengan sifat yang mungkin akhirnya individu ya, karena berkutat Hmm. dengan hubungan online, mereka bisa Iya. frustasi, dan pada akhirnya ya hal-hal yang kita tidak inginkan bisa terjadi ya, frustasi, stres, depresi. Makanya sekarang kan lebih banyak muncul ya istilah galau,
mental Iya. health lah, ya, Healing. ya bisa. Sekali lagi saya tidak membandingkan dulu dalam artian, ya saya Iya, membandingkan iya, dalam iya. artian dulu. Hmm. Dulu mungkin ketika kita dididik, orang tua saya mendidik saya tidak mau tahu sekolah kamu seperti apa, yang penting kamu naik kelas. Caranya seperti apa, coba Hmm. pikirin. Nah, itu sebenarnya melatih kita menjadi kreatif, mengelola perasaan, membuat mental kita lebih kuat. Nah, Hmm. tetapi efek negatifnya tentu ada orang-orang yang memang pada akhirnya juga tertekan, under pressure. Nah, kita bisa combine dengan hal yang sekarang sedang tren ya, mental health. Ya, tentu kita harus ajarkan Hmm. ketika kamu ada masalah, kamu juga bisa belajar untuk membicarakannya. Problemnya membicarakannya, tapi kemampuan komunikasi kita juga tidak baik, tidak bisa Hmm. mengungkapkan, dan cuma bisa lewat mungkin secara chatting, sosial media. Ini juga bisa menghambat karena keseluruhan perasaan, pikiran kita tidak bisa terungkapkan dengan sempurna lah. Yes. Saya kira itu hal-hal yang bagi saya dimulai dari rumah. Dimulai dari rumah, nanti bekerja sama dengan sekolah. Ingat, sekolah cuma bagi saya partner lah ya. Karena yang Ya. tadi Pak Daud bilang, yang mereka lihat bukan satu dua orang, banyak. Hmm. Belum ditambah tugas-tugas dari mereka sendiri. Hmm. Dan ditambah juga mungkin permasalahan hidup mereka juga. Betul, betul, betul. Ya, Yes. Itu kan benar-benar lengkap nih. Baru pembukaan dah demikian rupa. Jadi Sobat Eledu di mana aja berada ya kan, yang nonton langsung maupun yang nanti direkam ya kan. Wah, ini harus dilihat dari awal nih ya. Ini dipaparin sama Pak Lukas ya kan. Beliau seorang prinsipal ya kan, juga trainer untuk parenting ya kan. Jadi cocok banget ya. Kita lagi ngebahas tentang karakter anak Indonesia zaman now. Oke. Ya, memang ada korelasinya ya dengan Eledu sendiri. Bagaimana kami juga berawal itu berangkat dari apa namanya, pandemi ini ya, Pak ya. Bagaimana dampak daripada pandemi yang kami soroti itu kepada orang tua, terutama kepada bapak ya, ayah gitu ya, yang terkena dampak mungkin ada pengurangan gaji atau di PHK gitu kan ya, sehingga sangat-sangat berpengaruh kepada apa namanya, dia punya emosi ya kan, juga mempengaruhi daripada karakternya dia, dan pasti sebagai apa namanya, lokomotif ya dari sebuah rumah tangga ya kan, itu pasti kena dampak ya, anak, istri gitu ya, yang terkena dampaknya. Jadi kami berangkat dari situ, Eledu ya kan. Jadi memang betul ya yang disampaikan sama Pak Lukas. Jadi karakter itu runtutannya kalau yang kami eh, percayai ya dari awalnya itu dari paling kepada utama apa, perubahan mindset ya, perubahan ya, mindset, lalu pikiran, lalu jadi tindakan, tindakan jadi kebiasaan, tadi habit tadi itu ya, habit jadi karakter gitu ya. Nah, itu akhirnya yang bagaimana terdorong Eledu membuat startup ini ya kan, yang kita berharap lah ya bisa bisa menjadi oasis lah di padang gurun ya, jadi bisa melihat hal-hal yang apa ya, yang mewarnai lah ya, mencerahkan ya. pikiran daripada bapak-bapak khususnya kaum ayah-ayah ini sehingga apa, keluarganya bisa apa, jadi ini lagi, kembali harmonis lah tidaknya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi eh, ya, tidak menutup kemungkinan di saat ini juga dari sekolah-sekolah ya kan juga menghubungi kami juga itu ya dari Eledu, dan melihat daripada apa namanya, karakter sekolahnya ya kan. Dan ya kita bersyukurlah di bidang edukasi ini bisa jadi berkat ya, dan saluran berkat gitu. Oke, Pak, balik nih. Tadi juga saya tertarik tuh ya dengan yang soal yang namanya kebiasaan. Iya benar ya, kebiasaan dulu dulu zamannya saya juga ada tuh. Zamannya saya tuh piket nih ya. Piket ya Betul. kan.
Jadi Ya, ya. harus datang lebih pagi, ya kan? Terus udah dibagi tuh yang nyapu yang mana gitu kan, yang lap-lap meja, yang bersih-bersih sarang laba-laba, ya kan? Pokoknya udah dibagi lah pokoknya, ya kan? Karena saya waktu itu kelasnya cukup besar, ya kan? Jadi kebagian semua tuh, ya. Nah ini saya bilang nggak tahu ya, tapi di sekolah yang saya lihat gitu ya, itu hampir nggak tahu masih ada atau enggak gitu ya. Dan saya sih melihat dari sisi begini Pak, kalau sekarang ya anak sekarang nih nggak tahu, saya nggak menjudge ya, tapi ya dia akan bilang begini kan, wah itu sekolahnya apa pelit nih, nggak ngasih OB, nggak kasih cleaning service gitu ya. Wah, lalu malah malah orang tuanya ya mohon maaf kadang pun bilang hal yang sama gitu. Wah ini ada apa nih? Padahal sedang pembangunan karakter itu juga salah satunya dimulai dari situ. Namun acap kali itu nggak di apa? Mungkin orang tua dan si anak itu nggak mengerti. Bagaimana Pak Pak Lukas? Sebenarnya untuk tiket sendiri atau kebiasaan-kebiasaan baik itu di beberapa sekolah yang saya lihat masih lah ya, masih, tapi Hmm, mungkin tidak seperti kita dulu yang sampai betul-betul nyapu pagi-pagi sekali datang. Betul iya itu iya mereka iya, itu kalau tidak dilakukan ada konsekuensi lah. betul. Tapi mereka masih ada organisasi kelas itu masih ada, mereka juga masih merapikan misalnya tempat duduk, meja, Hmm, hmm, hmm. merapikan kertas, dokumen-dokumen guru, membantu guru Hmm, untuk bawa apa buku-bukunya seperti itu. hmm, Sebenarnya asal dikomunikasikan dengan baik, ya hmm, tujuannya apa, hmm, hmm. logikanya, kenapa kamu harus melakukan. Ya tentu tetap akan ada anak-anak yang memang ataupun orang tua yang mempertanyakan seperti ini. Saya masih ingat dulu ya, dulu sekali saya Hmm, sempat melakukan satu program lah, satu program. Saya hmm, melihat anak-anak kok tidak menyapa, ya tidak menyapa ketika guru hmm. melewati gurunya lah ya, melewati Iya, iya, iya. gurunya, kenapa tidak menyapa gitu loh. Saya Iya. sempat mengkoreksi, ini apa saya ingin memunculkan gaya pendidikan dahulu, karena kan kita kalau ketemu ya Hmm. betul-betul sangat format lah, sangat-sangat ya kita betul-betul respect lah. Iya. Atau saya memang tujuannya untuk sesuatu yang baik. Jadi saya ambil Hmm. keputusan ini sesuatu yang baik. Politeness itu sangat baik. Good impression dalam kehidupan kedepannya buat mereka itu sangat baik. Terkadang ketika kita dalam masalah punya kesalahan, tapi karena kita Hmm. punya good impression, politeness, orang Hmm. mungkin bisa membantu. Ya udah deh, atau walaupun Hmm. tujuannya kita bukan itu ya, walaupun uh, atau meringankan lah, ya udah dah. Gitu. Tapi kalau kita punya impresi tidak baik, tidak sopan, tidak respect, kemungkinan besar kita tidak akan juga kita akan mendapat Hmm. feedback yang negatif. Nah, Iya, iya. akhirnya saya ambil keputusan dengan tim. Jadi saya bikin setiap kelas mereka harus ada namanya morning duty. Apa itu Oke. morning duty? Jadi setiap anak berdiri nanti di spot-spot yang sudah diatur. Ya. Jadi Hmm. mereka mereka kayak berdiri di kiri kanan. Ya. Jadi ketika teman-temannya masuk, guru atau siapapun yang masuk, mereka akan say good morning. Good morning. Ada Hmm. yang akhirnya menambahkan good morning, have fun. Uh, dan Hmm. ketika nanti mereka mereka bisa melakukan ada reward tertentu ya tentu awalnya seperti itu. In the end menjadi Hmm. kebiasaan. Apakah ada penolakan? Ada. Tapi Hmm. bagi saya dari 100% yang nolak paling cuma 10%, for me sudah sukses lah ya. Iya. Akhirnya menjadi suatu habit yang baik ketika ada beberapa anak yang ketika kita ketemu mungkin Hmm. mereka tidak terbiasa dengan kata-kata ataupun malu ya karena Hmm. tiap anaknya, tapi mereka sudah terbiasa untuk respect dalam artian mereka
kepada orang tua dan menerapkannya secara konsisten, itu ini akan menjadi sesuatu yang baik. Seperti ya kayak kita aja dulu ya, kebiasaan yang baik pada awalnya kan pasti akan tidak terlalu disukai. Seperti kita upacara bendera apa, si panas-panas, mau ngapain, aduh, dengar begini lagi, lagi, dengar yang begini lagi. Tapi ketika kita sudah besar, baru kita mengerti, kita mengerti mengenai kedisiplinan. Nah, bagi saya ada penolakan awal no problem. Asal motivasi tujuan kita baik, besok jalanin aja konsisten. Yes. Jadi menyampaikan, mengkomunikasikan ke anak, ke orang tuanya, gitu kan, maksud dan tujuannya apa, itu yang terpenting ya Pak ya. Supaya mereka juga mengerjakannya dengan sungguh hati gitu ya. Yes, yes, yes. Saya jadi ingat Pak, waktu ke Jepang ya, pernah itu, saya melihat itu ada sebuah sekolah itu ya. Saya lupa kata-katanya gitu ya, pakai bahasa Jepang ya. Jadi setiap anak yang ketemu kita, dia akan menyampaikan itu. Saya lupa tuh kata-katanya. Tapi saya ingat artinya gitu. Artinya itu saya sampai tanya gitu kan sama tour guide-nya gitu ya. Kata-kata itu bagus sekali ya. Semoga Anda hari ini beruntung dan diberikan eh, kesuksesan atau diberikan kelapangan dalam bekerja. Kurang lebih kayak gitu. Wah, saya sampai, wah, luar biasa. Jadi dia pakai ngomongnya itu seperti itu terus kalau ketemu gitu kan, berpapasan sama orang baru gitu, karena saya ya datang ke sana tur kan ya, tur study gitu kan. Wah, mereka langsung setiap ketemu langsung ngomong itu. Wah, saya bilang, wah ini luar biasa nih kayak begini ya. Saya ya kita akui lah ya. Dan tadi juga disampaikan sama Pak Lukas ya, memang untuk hal-hal yang kecil tadi ya, seperti perubahan tadi Pak Lukas bilang tentang menyapa gitu ya. Ya saya juga baru nih ya, baru tahu juga bahwa si Elon Musk ya, itu seorang yang paling kaya sekarang di dunia ya. Dia punya kebiasaan, iya, ditanya sama seorang wartawan kan, apa yang membuat kamu sukses? Dia bilang, pertama itu adalah mandi, take the shower. Jadi every day dia take the shower gitu kan, every morning dia take the shower gitu. Mungkin kedengarannya lucu, tapi ketika dia menyampaikan, ya kan, memberikan maksud dan tujuannya, bahwa ketika pagi mungkin satu malam itu sudah penat, ya kan, sudah tidur, udah dan di saat dia tuh shower dan dia tuh merasakan itu banyak yang keluar gitu ya, energi yang kurang baik lah ya, dia bilang seperti itu keluar dari tubuhnya dan digantikan dengan energi yang baik gitu. Lalu ada seorang juga, seorang jenderal, saya lupa namanya, itu seorang angkatan laut dari Amerika juga. Ditanya sama wartawan, apa yang membuat Anda sampai jadi jenderal bintang 4 gitu ya. Dia bilang, yang pertama kali itu adalah saya setiap pagi bangun pasti merapikan tempat tidur. Jadi itu yang membuat dia bisa karirnya bisa hebat ya kan. Dan dia menjelaskan bahwa kita ketika setia kepada hal-hal yang kecil gitu kan ya, itu akan menjadi sebuah ya bentuk pembentukan karakter kita di masa yang akan datang gitu. Jadi ya, yes, setuju banget dengan tadi yang disampaikan Pak Lukas tadi ya. Oke, thank you Pak. Wah ini waktu udah mau 1 jam ini, nggak berasa nih ngobrol-ngobrol sama Bapak Lukas ini. Waduh. Oke. Nah, Pak, mau tanya lagi. Ya, silakan. Enggak. Tadi kepikir, ya, kalau misalkan sekolah gitu ya, kalau di sekarang kan yang saya tahu Kemendiknas itu memberikan ada 18 karakter ya. Ada religius, ya kan, ada kesabaran, kerja keras gitu kan ya, kedisiplinan dan lain-lain. Ada 18 karakter yang mau dibangun gitu ya. Dan peran dari sekolah itu kan ya seperti tadi Pak Lukas bilang kan, berpartner ya dengan orang tua ya kan. Nah, tapi saya mau tanya nih, Pak Lukas kan sebagai seorang trainer juga, trainer parenting ya. Seperti apa itu Pak Lukas? Sehingga
ya bisa berdampak yang luar biasa ya perubahan. Maksudnya di sekolah pun dia bisa mendapatkan tadi pembentukan karakter yang tepat ya kan, di rumah pun. Nah, sebagai parent itu mesti seperti apa tuh Pak? Oke, pembentukan karakter sekali lagi yang tadi Bapak udah Hmm. bilang dengan banyak contoh, jangan pernah meremehkan yang hal-hal kecil yang kita buat sebagai habit ya. Ada Hmm. it, jangan hilangkan lah, kalau bisa hilangkan kata it just tadi, just a school. Ini Hmm. cuma ini hanya Ya, ya. it's not a practice. It is a Hmm. practice. Kalau itu kan lebih menekan, lebih penting gitu. Ya. Jadi dalam banyak hal tetap yang tadi dibilang Jepang bisa menghasilkan budaya yang luar biasa seperti itu, budaya kebiasaan ratusan tahun ya, yang dibentuk Ya, ya, ya. mereka sudah otomatis seperti itu. Ketika ditanya kenapa, mungkin ya memang udah langsung ya memang udah seperti ini gitu, itu udah otomatis Hmm. sekali. Hmm. Nah, orang tua Hmm. sekali lagi karakter-karakter yang ada. Kalau mungkin berbicara mengenai kalau dari sisi sekolah bisa melatih, kalau yang tadi dibilang 18 karakter, bagi saya dikecilin, dipilah Hmm. mana yang mau Hmm. dipilih sesuai jenjang masing-masing. Dan Hmm. tidak setiap bulan karakter ini bagi saya tidak akan maksimal lah ya. Karena kan Hmm. setiap karakter yang dilatih tentu harus ada programnya, tentu harus ada konsistensinya, Ya, ya. evaluasinya sejauh apa. Hmm. Kalau bisa setahun 2 kali, atau mungkin kalau mau bisa 4 kali, ya Hmm. kita Hmm. pilih orang dari sekolah sendiri bisa pilih mana yang memang penting dalam setiap jenjang. Ajak juga Hmm. orang tua untuk juga ini programnya kalau di rumah seperti ini. Hmm. Terus ketika bertemu dengan orang tua sendiri pun bisa mengingatkan berulang-ulang kali seperti itu. Nah, dari orang tua sendiri sekali lagi yang tadi semua saya bilang coba Hmm. dipraktekkan. Tidak perlu 100%. Hmm. Pasti akan ada ups and downs dengan dinamika kehidupan. Bisa Hmm. 60-70% itu konsisten terus dilakuin, lama-lama juga terbiasa. Dan Hmm. ada satu hal lagi, Ya. perbiasakan juga ketika memberikan aturan kepada mereka, selain Hmm. selain menjelaskan alasan di balik itu, tapi berikan Hmm. aturan yang jelas. Kadang mereka belum bisa sampai standarnya seperti apa lah ya. Kalau nyapu Hmm. yang bener dong, yang bener tuh apa? Ya, Hmm. kalau rapiin, tolong dirapiin dong, kok berantakan begini. Bagi dia ini Hmm. nggak berantakan, udah rapi. Hmm. Nah, itu yang harus jelas gitu. Aturannya harus Hmm. bisa, oke, kamu setelah ini main ini, masukin ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nanti Hmm. mereka juga terbiasa. Ketika anak saya minta misalnya, jadi kita kalau liburan mau main main misalnya main HP, oke saya bilang, saya latih mereka, oke buat aturannya dulu deh. Jadi aturannya seperti ini. Ada aturan Hmm. tambahannya atau gimana enggak? Atau dari kalian idenya seperti apa? Pernah mereka mau liburan, saya sengaja minta mereka buat presentasi. Wah, aku Hmm. berlebihan. Enggak lah, bagi saya sih enggak lah ya. Mereka juga nguasain PPT, udah lebih jago dari kita. Iya, Nguasain iya, bahasa. iya. Kenapa itu harus apa ya, dihabiskan cuma buat hiburan? Kenapa tidak buat ke depan mereka? Akhirnya mereka buat PPT yang bagus, mereka buat video animasi, mereka jelaskan Hmm. kepada saya, ini tempat-tempat liburannya, budgetingnya seperti ini, tempatnya Hmm. seperti ini, dekat dengan ini, kelebihan kekurangannya. Nah, hal-hal Iya, seperti itu. iya. Ya, tapi dimulai dengan hal kecil sekali lagi. Aturan dijelaskan secara detail buat mereka. Terus perbiasakan juga untuk memberikan ujian dengan Hmm. spesifik. Ini mungkin sering didengung-dengungkan lah ya. Good, nice, itu bagus. Tetapi kalau Hmm. kita ingin lihat ada perubahan yang lebih, Hmm. kita harus bisa spesifik. Kemarin anak saya nonton
Terus kita nonton bareng-bareng, kita ada movie night lah ya, movie night Hmm. sama-sama nonton. Pas saya nggak ngerti, kok penjahatnya keluar ya? Anak saya yang kedua jelasin, itu kan Hmm. dari awal tuh udah masuk. Jadi pas misalnya pas si ini lakuin A, otomatis dia muncul. Wah, Hmm. biasa nih keperhatiin. Nah, saya langsung Hmm. melihat kesempatan itu untuk bisa memberikan apresiasi kepada dia. Saya pegang dia, wah good thinking ya, kamu bisa menghubungin yang pertama, kamu masih ingat ya. Saya lihat mukanya, hidungnya terbang kempis, ya mukanya seneng gitu. Eh, Buktinya dia akan mau mengulang hal itu. Ya, hmm. dia akan mau mengulang hal itu. Dia kadang-kadang, jadi aku bisa ini loh. Kalau dari sini ke sini aku bisa ngerti yang ini. Nah, itu mulai jelas. Ketika dia gambar pun, nah ini Hmm. poin yang ketiga, berikan teguran juga. Nah, sekali lagi, tolong latih mental anak-anak kita dengan komplit, bukan hanya pujian, aturan, tapi dengan evaluasi. Anak saya bawa Hmm. gambar, saya bilang warnanya yang degradasi ini bagus, tapi dia bingung, tujuan kamu gambar ini apa? Terlalu banyak Hmm. atribut sana sini. Bingung, jadi kamu sebenarnya tujuannya mau apa? Hmm. Pertama yang mungkin pertama nggak enak, nggak suka. Awalnya waktu saya Hmm. gituin dia nggak suka. Terus saya bilang, saya ingin kamu lebih baik gitu loh. Ininya bagus, tapi ini bagi saya kurang. Akhirnya Hmm. pelan-pelan, dia semakin baik, semakin baik. Saya juga sering pernah cerita mungkin ya kepada murid-murid juga. Dalam hidup kamu akan ketemu tiga penilai, tiga orang Hmm. yang menjadi penilai. Mirip seperti judge American Idol musim-musim Hmm. awal. Mirip, Hmm. sangat mirip. Ya musim-musim awal ya, kalau yang nonton lah ya. Ya, ya. Ada Paula Abdul yang tipenya yang sangat selalu memberikan masukan baik terus, Hmm. tapi kamu tidak Hmm. tahu kekurangan kamu yang mana. Hmm. Atau kamu ketemu si Simon, tipe yang Iya. terus mengkritiki, terus juga Hmm. tanda kutip menjatuhkan mental kamu. Tapi whether Ya. you like it or not, kamu akan ketemu yang model begini. Tinggal Hmm. ada nggak sesuatu yang dia omongin yang memang benar, atau dia Hmm. isinya cuma merendahkan tanpa ada solusi, tanpa ada apa ya. Ya kamu harus belajar untuk mengelolanya. Mungkin Iya, kamu iya. bisa juga memberikan feedback balik, ya, tentu dengan Hmm. cara yang baik. Atau kalau kamu memang beruntung, kamu ketemu dengan si Randy kalau nggak salah ya. Ya, Dia betul. model yang sandwich lah ya, kita bilang sandwich, komunikasi Hmm. sandwich. Ya. Ujian suara kamu sebenarnya oke di bagian ini, tetapi di bagian sini kalau terlalu tinggi kamu fals. Hmm. Harusnya kamu pilih lagu-lagu yang memang tidak terlalu tinggi. Nah, kalau kita beruntung kita akan tinggi. Tapi whether you like it or not, kamu akan Hmm. ketemu tiga tipe seperti itu. Kita bisa Yes. latih dari rumah. Berikan Hmm. semuanya. Kalau anak anak saya sekarang yang gede, yang paling besar ini ada hobi masak lah ya. Kalau keasikan dia Hmm. akan ngomong, aduh Hmm. bener, itu bakal mencoba gitu. Walaupun saya sering pas Hmm. lihat juga, saya bilang, wah ini enak, di bagian ini enak, tapi di sini Hmm. kayaknya agak kasar. Pertama mungkin, aduh nggak mau masak lagi dia atau apa. Tapi lama-lama dia terbiasa. Dan saya berdoa sih dengan hal-hal seperti ini akan Hmm. menguatkan dia. Mungkin Hmm. ini yang bisa dilatih untuk membentuk karakter mereka. Sekali lagi, jangan bicarakan hal-hal yang terlalu besar dulu, hal-hal yang Hmm. kecil, yang kita lakukan terus menerus, sama seperti Iya, sikat iya, iya, gigi iya. lah ya, sama seperti mandi. Kalau nggak dilakuin Hmm. tiap hari, kalau kita cuma bilang it's only what do you call brushing teeth. Kalau kamu Hmm. bilang cuma only dan kamu asal-asalan, in the end gigi kamu sakit, bolong, bakteri bisa masuk, ya bisa fatal kemana-mana gitu loh. Jadi hal-hal kecil itu tolong dilatih ke mereka. Akan ada, kalau dari sisi parenting atau dari sisi sekolah, Hmm. penolakan itu wajar saja. Tinggal kita belajar untuk mengkomunikasikan seperti itu.
Itu sih Pak David. Yes, lengkap, mantap. Ini harus berseris ini sepertinya nih. Iya, bener Pak. Ya, apalagi sekarang di Ana juga saya juga punya anak yang juga udah masuk ke usia remaja ya. Udah Ya, ya. 13 tahun ya, udah mau 14 tahun ya kan. Ya Kembaran ya, kita ya dan kembarannya Bapak. kembaran saya ya fotokopi. Ya, di mana apa namanya kalau ngomong ya dia tuh harus kita tuh harus konsen, harus eye contact Oh, ya kan, nggak boleh kita sambil main HP pasti HP kita diambil lah pokoknya gitu ya. Nah itu kan kalau kita nggak bisa apa mencermati itu gitu kan ya, kalau kita malah mungkin kita malah marah ya kan, akhirnya dia juga pasti akan apa namanya tertolak lah gitu ya. Wah, dan akhirnya jadi dia akan punya dunia sendiri ya. Dan ujung-ujungnya kita bilang, kamu kenapa gitu kan? Padahal kita lah yang penyebabnya. Iya Pak ya? ya, Iya, 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 iya. Nah ini apalagi di saat saat pandemi kemarin itu kan sebenarnya ini kita ambil positifnya adalah kita banyak ketemu sama orang rumah ya Pak ya. Kita ya. bersyukur yang kita patut syukuri ya kan kita bisa melihat anak kita ya setiap hari, istri kita gitu ya. Namun saya sedih Pak, sedihnya dalam arti juga saya melihat data gitu ya, ada aduh hal-hal yang malah menyesakkan gitu ya, seperti tingkat penceraian semakin tinggi gitu kan ya, Ya. tingkat stres anak semakin tinggi gitu ya, dan juga tingkat kekerasan rumah tangga semakin tinggi. Nah itu yang saya bilang bahwa aduh sesuatu hal yang salah nih yang ditangkap sama orang-orang yang sebenarnya malah satu blessing gitu bisa bersama-sama. Gimana Pak Lukas? Iya, sebenarnya itu yang saya bilang pengaruh dari teknologi, pengaruh sosial media yang membuat kita bersama tetapi sendiri. Walaupun kita Hmm. bersama, di end kita berasa juga sendiri dan ataupun kita yang memang membuat diri kita menjadi sendiri. Nah, ketika pandemi dan harus ketemu setiap hari, malah tidak menjadi Hmm. blessing lah ya, karena mereka akan mulai dari awal lagi beradaptasi. Iya. Padahal seharusnya ketika mereka bisa memprioritaskan komunikasi secara face to face, personal, dan hanya menganggap handphone sebagai alat bantu, Iya. sebenarnya malah menjadi sesuatu yang menguatkan hubungan antar Hmm. anggota keluarga. Ya. Hmm. Awalnya tetap akan adaptasi ini tetap akan ada ya beda pendapat seperti yang Hmm. saya pernah ya dengar lah ya ketika orang marah sama kamu, ketika orang beda pendapat sama kamu itu sebenarnya kesempatan atau kamu mendapat juga suatu kejujuran lah ya, kamu tahu isi hati Hmm. mereka, kamu tahu Hmm. pemikirannya dia. Nah itu sebenarnya awal yang baik lah ya untuk bisa nanti Hmm. mengevaluasi komunikasi seperti apa. Nah ambil Hmm. kesempatan ini untuk melatih komunikasi seperti yang tadi saya bilang, hal-hal yang tadi tips-tips dilakukan lah ya, dilakukan untuk bisa melatih dan sebagai orang tua juga ya mungkin butuh kerendahan hati juga untuk mendengarkan lah ya. Untuk sesuatu yang kita tidak tahu ya anak-anak saya sudah bukan terbiasa lah ada beberapa hal yang saya nggak tahu, jadi nggak tahu Hmm. karena banyak pertanyaan kan, banyak pertanyaan. Terkadang juga ketika saya misalnya sibuk dan mereka banyak Hmm. bertanya juga dan memang saya butuh menjawab di HP, saya bilang saya jawab ini dulu, nanti saya ke kamu pasti. Saya Hmm. jawab selesai, saya ke dianya. Jadi Iya, memang iya, ini iya. harus betul-betul juga dipraktekkan terus Hmm. menerus. Iya. Targetnya bukan perfection ya, targetnya bukan perfection. Targetnya adalah perbaikan hubungan yang terus. Nah dari sekolah
pihak sekolah sendiri sebenarnya juga bisa membantu ya. Saya juga tidak Hmm. terlalu, sebenarnya ini menjadi concern. Eh, ini seharusnya masuk dalam life skill lah ya. Life skill Ya, ya. yang bisa diterapkan di sekolah, bukan hanya menjadi program khusus tahun sekali. Juga kita Hmm. bisa masuk ke dalam timetable apa dari dalam counseling atau mungkin pelajaran yang lain, kemampuan mereka berkomunikasi seperti apa, kemampuan atau hubungan yang baik antara lawan jenis itu seperti apa, Hmm. kemampuan dalam dunia kerja itu seperti apa. Ya, ini Hmm. bisa menjadi sesuatu yang rutin. Kemampuan mengelola keuangan itu seperti apa. Terus kemampuan investasi seperti apa. Nah, ini bisa menjadi sesuatu nilai, bukan hanya nilai tambah lah, sesuatu budaya yang bisa diterapkan dimasuki dalam sekolah. Ya, sekali lagi tuh contoh Jepang yang dari awalnya mereka lebih menitik beratkan mengenai kemandirian, Ya. tugas-tugas rutin, kesopan Hmm. santunan dalam 2-3 tahun awal, dan itu bagi mereka Hmm. lebih penting ya untuk diajarkan dari awal. Gitu dia. Yes. Ada satu sekolah lagi, saya tidak tahu kalau dia sudah berubah konsep lah ya. Ya. Saya lupa nama sekolahnya, tapi sekolah dari kelas-kelas kecil lah ya, dari kelas kecil sampai kelas 8 mereka tidak, mereka baru menggunakan HP, menggunakan teknologi itu sampai Hmm. di kelas 8. Saya lupa nama sekolahnya. Wow. Jadi ya, Oke. petinggi Yahoo, Hmm. Apple, anak-anak itu Hmm. mengerti Iya, Microsoft. betul, betul. Lucunya di situ. Jadi mereka dilatih dengan cara menyampaikan pendapat lewat media art, Hmm. perform, presentasi, debat, menulis, segala media. Nanti baru Hmm. kelas 8 baru dimulai dikenalkan supaya mereka bisa terlatih juga. Ada yang bilang, nanti ketika masuk dunia kerja gimana? Atau dunia kuliah. Penelitian mereka 6 bulan awal mungkin agak ketinggalan. Tapi karena mereka Hmm. terbiasa kreatif, terbiasa juga berkomunikasi, terbiasa juga mengelola segala sesuatu. Saya menyampaikan ide ini gimana ya? Akhirnya dalam Hmm. waktu setahun 6 bulan lewat, udah ngejar. Bahkan banyak dari mereka yang kerja juga di dunia marketing digital, dunia-dunia teknologi. Nah, sekali lagi, hal-hal kecil itu bisa dilatih dari sekarang, konsistensinya, dan yang bergive up lah ya. Targetnya bukan Hmm. perfection, lagi target itu sih. Mantap. Wow. Itu jadi ingat ini, Pak. Orang Jepang malah bingung dia kalau anaknya nggak bisa ngantri ya. Iya, ya, ya. Betul. Daripada nggak bisa calistung. Oke, oke. Pak, wah ini waktu memang nggak bisa apa namanya kita bisa lanjut lagi. Ya janji ya, boleh ya. Next Boleh Pak. time kita ngobrol-ngobrol nih banyak yang apa namanya pasti yang saat ini sedang dalam pergumulan juga ya melihat karakter anak-anaknya ya kan. Ya, Jadi tadi banyak sekali tips and triknya dari Pak Lukas ya kan. Jadi siapa yang ketinggalan boleh nanti diulang ya rekamannya nanti bisa dilihat lagi di channelnya Eledu. Oke, Pak, boleh Pak closing statement untuk tema kita pada malam hari ini tentang karakter apa anak Indonesia. saya cuma mau bilang lah ya, ya never give up. Tiap anak, ya tiap anak itu punya keunikan masing-masing. Mereka itu pribadi yang kita harus respect, kita harus bentuk secara keseluruhan. In the end kan pertanyaannya, ketika kita sudah tidak ada, apakah mereka bisa survive dan excel dalam kehidupan mereka? Jangan pernah menyerah untuk melakukan atau melatih hal-hal kecil yang tadi saya sudah bilang, terus berkomitmen untuk melakukan hal itu, dan yang penting lagi adalah konsistensi untuk juga
terus melakukan hal itu. Capek, iya. Kalau capek ya istirahat sebentar, ya refleksi lagi, kita belajar lagi, ya, maju lagi. Once again, the target is not perfection. The target is better relationship. Terus mengevaluasi diri dan jangan juga membuat diri menjadi apa ya, guilty lah ya. Oh saya nggak benar di sini. Oh saya bad parent. No, it's not that. Bad teacher is not that. You still a good teacher kalau for good parent kalau kamu terus memperbaiki. In the end mereka juga tahu kok anak-anak kalau nanti sampai besar mereka mungkin nggak terlalu mengingat segala sesuatunya yang kita lakukan, tapi mereka tahu intensi kita seperti apa. Ada beberapa anak yang dulu ketika saya memberikan hukuman atau disiplin lah, selesai itu malah mereka say, thank you sir, ya, thank you. Ada beberapa yang guru yang bagi mereka intensinya menghukum untuk memperbaiki, bukan juga caring. Akhirnya mereka juga akan melakukan konsekuensi itu dengan sakit hati, pahit lah, dan akhirnya tidak maksimal. As long you have a good intention, motivation, tetap akan ada penolakan awalnya, tetapi tetap komitmen, konsistensi, di end, dan jangan lupa berdoa ya, jangan lupa berdoa, dan di end, saya sih yakin hasilnya akan baik. Thank you Pak Lukas. Waduh, ini janji ya kita mau bikin series nih untuk karakter anak ini ya. Ini 1 jam nggak berasa dan begitu banyak yang kita dapatkan. Thank you Pak. Saya mewakili Eledu mengucapkan terima kasih. Kepanjangan ya. Oh enggak. Ini malah hal-hal yang dinantikan nih sama Sobat Eledu ya. Bagaimana saat ini mengatasi ataupun melihat karakter anak Indonesia. Oke. Pak, sampai ketemu lagi. Sehat-sehat, sukses selalu. Sehat juga, salam buat keluarga semuanya. Sama-sama Pak Lukas. Thank you sekali lagi Pak. Oke Pak, God bless Pak. Bye Pak, God bless you too. Oke. Yuk, thank you. Ya, sahabat Eledu, ya demikian ya dengan Pak Lukas. Ya kita bersyukur ya, kita banyak banget yang kita dapat ya tentang karakter anak Indonesia. Siapa yang baru bergabung mungkin ya nanti bisa lihat di channelnya Eledu ya, bisa nonton balik dan banyak ya trik and trik ya yang diberikan oleh beliau sebagai seorang prinsipal, sebagai seorang trainer khususnya untuk di bidang parenting. Wow. Dan satu hal yang saya ingat tadi kan, pokoknya ya mulai dari hal-hal yang sederhana, yang kecil-kecil dulu gitu ya. Jangan terlalu banyak ekspektasi yang besar-besar ya kan, mulai dari hal-hal yang kecil. Tadi contoh-contohnya bahkan untuk menyapa ya kan, salaman aja itu dibuat jadi sebuah kebiasaan. Oke, thank you. Sekali lagi Pak Lukas, thank you semuanya. Eledu, Sobat Eledu, ya sampai ketemu. God bless and see you. Keep on growing and never give up. Mantap.